Oke teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan tentang akuntansi PPH ya. Kali ini kita akan bahas tentang beda tetap. Apa yang dimaksud perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Nah, biasanya perbedaan temporer ini kami sering mengistilahkan itu dengan apa? Dengan beda waktu ya, BW ya. Ini namanya BW, beda waktu ya. Kalau yang perbedaan tetap namanya BT ya. Perbedaan tetap, beda tetap, BT ya. Ini adalah istilah yang kita pakai ya, yang biasanya kita pakai di lapangan ya, dan juga ya di ujian juga kita pastinya kayak gini ya. Beda tetap adalah BT, beda waktu adalah BW ya. Silakan dihafalin. Oke. Ya penting sih menurut saya, karena nanti kan takutnya bingung gitu loh. Pak, beda tetap BT itu temporer atau tetap, Pak? Ya, BT adalah beda tetap ya. Oke, nah sekarang teman-teman semua, apa yang dimaksud dengan beda tetap ya? Beda tetap adalah, ya, kalau berdasarkan ini ya adalah perbedaan pengakuan pajak yang terjadi karena terdapat pendapatan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial tapi tidak diakui menurut fiskal, dan begitu juga sebaliknya. Nah, intinya apa? Intinya adalah ini yang termasuk ke dalam non taxable income ya, menurut DJP ya, menurut pajak, dan yang tidak termasuk ke dalam non deductible expense ya, biaya yang tidak dapat dikurangkan dari pajak ya, menurut pajak. Nah, sama ada satu lagi, ini yang taxable income tapi final ya, ya. Nah, cuman ini doang sih sebetulnya yang dimaksud dengan beda tetap itu. Ya, kalau kita masukkan ke Undang-Undang Pajak ini pasal 4 ayat 2 ya, kemudian yang non taxable income itu bukan objek pajak, berarti ya 4 ayat 3. Kemudian yang non deductible expense itu biaya yang bukan yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sebagai beban ya, beban yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya ya, atau kembali kan, biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai beban menurut pajak. Oke deh. Intinya adalah saya lebih senang menggunakan istilah non deductible expense, lebih singkat dan lebih tidak menimbulkan bias ya dalam penafsiran. Ini maksudnya di pasal 9 ayat 1 ya. Nah, apa aja silakan kalian lihat ke undang-undangnya ya. Oke, nah pada dasarnya beda tetap hanya berkisar di 3 pasal ini. 4 ayat 2 final, 4 ayat 3 non objek ya. Kemudian 9 ayat 1 itu yang bukan beban, yang tidak dapat diakui sebagai beban ya menurut pajak. Nah, oke, kita lihat contohnya adalah apa? Contohnya adalah ya ini ya. Pertama, penghasilan. Nah, kalau kita baca ini panjang banget ya. Penghasilan yang menurut akuntansi diakui sebagai penghasilan, tapi menurut ketentuan pajak bukan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak. Intinya mah apa sih? Ini adalah 4 ayat 3 gitu loh. Susah amat. Oke, contohnya dividen ya. Nah, dividen itu kalau bagi perseroan terbatas ya. Nah, ingat di sini rule base kalau pajak ya. Kalau diterima oleh CV berarti tidak termasuk ke dalam lingkup 4 ayat 3. Nah, jadi dividen yang diterima oleh CV ya, CV itu apa sih? Ya mungkin itulah gitu kan, ada perusahaan itu ada PT, ada CV ya. Nah, seperti itu, atau firma gitu ya, firm. Nah, kalau dia bukan oleh perseroan terbatas, maka bukan konteksnya 4 ayat 3. Sehingga bisa bisa diakui sebagai penghasilan. Nah, jadi itulah kelemahan rule base. Jadi betul-betul harus stick to the point, harus teliti gitu loh maksudnya ya. Apa kata aturan gitu ya gitu. Kalau enggak ya nggak bisa masuk. Nah, gitu ya. Yang menjadi wajib pajak dalam negeri. Nah, ingat ini dalam negeri. Kalau wajib pajaknya itu luar negeri berarti juga tidak termasuk ke konteks 4 ayat 3. Nah, dari penyertaan modal sebesar 20% atau lebih ya, berarti ini lebih besar dan sama dengan 20% gitu ya. Ini apa? Ownership-nya, kepemilikannya ya. Pada apa? Jadi A ya memiliki kepemilikan pada perusahaan B ya minimal 25% ya. Nah, lebih besar dan sama dengan 25% ya. Itu yang termasuk konteks non objek. Jadi kalau dia kepemilikannya 20%, maka ini tidak termasuk ke dalam konteks PPh 4 ayat 3. Berarti ini masuknya tetap kita bebankan sebagai 4 ayat 1 atau taxable income gitu ya. Nah, gitu. Jadi spesifik banget ya, harus diperhatikan kata per kata ya. Pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Nah, kalau berkedudukan di luar negeri juga tidak termasuk ke dalam konteks 4 ayat 3. Nah, itu rule base ya, seperti itu. Jadi harus detail ya. Oke, nah itu 4 ayat 3 ya, contohnya ya, ada di pasal 4 ayat 3 huruf F, kalau tidak salah saya masih hafal.
Nah, kemudian kalau di sini penghasilan yang menurut akuntansi komersial diakui sebagai penghasilan, tapi menurut ketentuan pajak dikenakan PPh final. Intinya apa sih? Ini 4 ayat 3, yang bawah adalah 4 ayat 2. Udah gitu doang ya. Ini 4 ayat 2. Udah, nggak usah terlalu dibikin pusing ya. Nah, contohnya bunga deposito serta tabungan, serta diskonto SBI ya. Nah, ini kalau bunga deposito berapa persen ya? Saya lupa, 15% atau 20% ya? 15 kayak ya. Saya lupa. Nanti kalian lihat lagi ya. Kemudian diskonto SBI, oh ini 20% kalau tidak salah. Kemudian diskonto SBI 15%. Nah, nanti silakan kalian lihat lagi ya. SPN ini, surat perbendaharaan negara, ini kurang dari 1 tahun ya. Kalau kurang dari 1 tahun dia 15%. Kalau dia surat utang negara berarti di atas 1 tahun, maka dia kena 20% ya. Final ya nanti, dan kalau final itu dikenakan peraturan pemerintah ditetapkannya ya. Jadi bukan dengan Undang-Undang 4 ayat 2 ini hanya sebagai cantolannya. Ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Jadi yang ada di sini A sampai J, ini ada 10 PP yang mengatur tentang pajak apa saja yang dikenakan secara final gitu ya. Nah, jadi masing-masing ini tuh ada PP-nya gitu, nggak main-main berarti. Nah, kemudian bunga obligasi ini 15% kalau nggak salah ya. Ini nanti kalian lihat juga ya, ini penghasilan ya. Jadi investment in bond. Nah, kita menerima interest revenue-nya dikenakan final ya, berapa 15%. Hadiah undian 25% ya. Nah, penjualan saham, nah ini ada yang penjualan kalau saham portofolio ya. Saham portofolio itu artinya seperti kita, investor retail biasa ya. Kalau dia portofolio gitu ya, maka dikenakannya setiap kali penjualan dari omset ya, ketika kita jual berapa langsung dikenakan 0,1% ya. Nah, itu yang jadi yang ini bertentangan dengan konsep PPh, karena PPh itu sebenarnya atas capital gain ya. Tapi ini diterapkan atas penjualan ya, seperti itu. Ya, nggak apa-apa lah. Ini final juga dikenakannya. Nah, kalau penjualan saham pendiri, artinya kalau saya pendiri perusahaan atau emiten, misalnya saya pendiri dari ICBP ya, Indofood CBP Sukses Makmur, aduh masya Allah. Nah, kalau saya menjual sebagian saham saya ya, maka saya dikenakan 0,1% dan ditambah 0,5% gitu ya. Nah, gitu. Nah, inilah yang dimaksud dan langsung bruto ya, atas penjualan brutonya ya. Jadi penjualannya dikenakan dua tarif. 0,1% ditambah 0,5%. Berarti jadi 0,6% ya. Nah, sama satu lagi atas capital gain-nya kalau untuk penjualan saham pendiri. Nah, capital gain. Nah, capital gain ini nanti masuknya total penjualannya dikenakan PPh final. Tapi selisih antara penjualan dan pembeliannya, harga saham awalnya, itulah yang dimaksud dengan capital gain ya. Ketika dia jual di harga misalkan sekarang 8.000 gitu ya. Nah, ketika dulu dia memiliki pertama kali terbit di bursa atau pada saat IPO gitu ya. Harganya adalah berapa? Misalnya harganya itu 100 perak. Nah, kamu jual berapa? Kamu jual 1.000 lembar. Nah, nanti 1.000 lembar itulah nanti yang akan dikurangi dengan ini, dikalikan dengan ini. Ini kan menjadi 7.900 ya. 7.900 dikali dengan 1.000 lembar ya, 1.000. Nah, inilah yang nanti akan dikenakan capital gain ya, dan akan masuk kemana? Ke tarif pasal 17. Nah, tapi khusus saham pendiri saja. Kalau kayak kita saham retail itu enggak, karena setiap hari ribuan transaksi ya. Jadi DJP udah memonitor tuh siapa pemilik saham pendiri di CBP, semuanya udah ada datanya. Di KPP mana? KPP PMB. Nanti kalau dia tiba-tiba dijual, ya dapat info dari Bursa Efek, nah nanti dia ternyata ada nih pajak penjualan saham pendirinya kan tarifnya berbeda ya 0,5%. Ya udah langsung SPT WPOP-nya langsung nanti jadikan concern, ternyata harus ada capital gain ya, seperti itu. Jadi nanti ini 17 masuk kemana? Ke WPOP. Kenapa WPOP? Karena si saham pendiri kan pemiliknya orang pribadi ya. SPT WPOP ya. Biasanya tuh orang pribadi ya, yang marganya Wijaya-Wijaya atau Salim dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti di SPT-nya mereka nanti dilihat tuh berapa peningkatan penghasilannya, kekayaannya. Nah, biasanya ini harus masuk ya. Kalau ini belum masuk berarti nanti ada koreksi positif ya. Masukin dulu gitu ya. Oke. Nah, itu sekelumit tentang penjualan saham ya.
Kemudian kalau ini pengalihan hak atas tanah bangunan ini 5%, kemudian di tahun 2016 itu berubah menjadi 2,5% karena adanya pengalihan ya BPHTB, ini berkaitan dengan BPHTB ya, 2,5% dan 2019 kalau tidak 1% atau berapa, saya lupa. Nanti kalian lihat sendiri ya, dan ini sudah diberikan di mata kuliah perpajakan kalau tidak salah ya. Nah, ini kaitannya dengan BPHTB nanti ya. Kalau bagi penjual dikenakan PPh final, bagi pembeli maka dikenakannya BPHTB. Nah, ini bagi buyer dari si tanahnya, tanah atau bangunan ya. Kemudian kalau jasa konstruksi ini ada dua ya, ada perencana sama pengawas ya. Adalah banyak ya. Real estate, kemudian ada sewa tanah ini 10% kalau tidak salah ya. 10%, kemudian juga atau 15%, nanti kalian lihat ya. Kemudian juga dividen yang terima OP ini 10% ya. Oke, nah seperti itu. Tapi kalau di konteks akuntansi PPh ini tidak nggak usah dihafalin lah tarifnya ya. Nah, karena itu maksudnya mata kuliah perpajakan 2 atau 1 ya. Di PPh, di AKM ya cuman singkat aja, pokoknya totalnya berapa gitu ya. Oke, nah baru ini yang ketiga adalah non-deductible expense ya, biaya yang digunakan untuk penghasilan bukan objek. Nah, ini kalian lihat di pasal 9 ayat 1 ya. Sanksi perpajakan, sumbangan, nah ini nggak boleh ya. Nah, dan sebagainya. Itu beda tetap. Nah, kalau beda temporer, ini perbedaan yang akan terpulihkan gitu ya. Jadi bersifatnya sementara ya. Misalkan apa ya? Misalkan ini yang paling sering itu adalah di pasal 9 ayat 2 dan pasal 10 tentang penyusutan ya. Ya, yang saya maksud kalau saya bilang pasal-pasal itu berkaitan dengan Undang-Undang PPh ya, ingat ya. Maka ini depresiasi ya penyusutan ya, penyusutan. Nah, menurut pajak itu misalkan mobil ya. Nah, ini menurut pajak ini bisa 10 tahun. Misalkan dia tergantung mobil itu ke golongan mana, golongan 1, 2 atau 3 atau 4 ya, tergantung dari undang-undangnya ya. Baru yang kedua ya, kalau menurut akuntansi itu misalkan cuma 5 tahun. Nah, seperti itu. Sedangkan kos mobil itu adalah misalkan 500 juta. Ya udah, ini kan cuma perbedaan ini doang ya. Pada dasarnya nanti misalkan nilai bukunya 0 gitu ya. Ya udah nanti kalau dipajak pada akhir tahun ke-10 baru nilainya 0. Kalau akhir tahun ke-5 nilainya belum 0 gitu. Ya. Seperti itu. Nilainya berapa? Ya tinggal dibagi 500 bagi 10 ya, 50 dikali 5 250 ya. Sedangkan kalau menurut pajak, menurut akuntansi di tahun ke-5 dia sudah 0 nilainya. Nah, ini cuma perbedaan waktu aja. Karena kenapa? Karena pada saat pajak akan 0 pada saat nanti tahun ke-10 gitu ya. Kayak 0, ini 1, ini 5, ini 10 ya. Ya, menurut pajak gitu ya. Book value-nya gitu ya. Ya, di tahun ke-5 itu 250. Ini yang atas ini pajak ya. Pajak ya. Yang bawah ini akun ya, AKT. Oke. Nah, menurut akuntansi ini sudah 0. Nah, menurut pajak kapan 0? Di tahun ke-0. Nah, ini perbedaan waktu ya. Jadi hanya membedakan antara ya kapan mencapai 0-nya aja. Nah, berlomba-lomba mencapai 0 gitu ya. Nah, kalau di tahun ke-5 portalnya di sini berbeda antara pajak dan akuntansi. Nah, inilah yang dimaksud perbedaan waktu dan nanti nilainya per tahun gitu ya. Setiap tahun. Nah, itu timbul karena penyusutan di pasal 10 atau pasal 9 ayat 2 ya. Nah, dari situ selain penyusutan apa FIFO ya. Kalau menurut pajak FIFO gitu, menurut akuntansi misalkan apa namanya? Kalau menurut pajak ini FIFO, menurut akuntansi average gitu ya. Ya, menurut AKT ya average ya. Nah, jadi kayak gitu aja. Ini yang biasanya terjadi ya. Yang biasanya terjadi itu kalau tidak persediaan. Nah, atau adalah apa? Atau dia penyusutan. Dan ini nanti berdampaknya kemana? Bertambahnya ke COGS ya. Seperti itu. Jadi ada perbedaan pencatatan COGS menurut pajak dan akuntansi ya, seperti itu. Nah, oke, dari sini itulah yang dimaksud dengan perbedaan sementara ya. Jadi apa yang menyebabkan ya, ini kita baca aja lah ya, perbedaan yang perubahan kerugian telah diakui dalam menghitung laba komersial, tapi baru diakui dalam menghitung PKP pada saat realisasi. Nah, ini contoh lainnya ya. Jadi kalau menurut di pajak itu tidak boleh adanya dana cadangan, ini menjadi dikoreksi ya. Dan kalau koreksi atas beban ya, nanti menimbulkan apa? Bebannya menjadi understated, lebih kecil. Kalau beban understated berarti net income akan overstated atau naik ya.
Kalau net income naik berarti tax-nya pun akan ikut naik ya. Sehingga kalau tax-nya naik, inilah koreksi fiskal positif ya. Seperti itu. Nah, ini dikoreksi fiskal positif oleh DJP ya. Jadi kenapa ini nggak boleh? Ntar kalau udah terrealisasi ya, kalau kata DJP. Kalau menurut akuntansi kan boleh-boleh aja kita membentuk allowance ya. Nah, ini ada di mana? Ada di pasal 9 ayat 1 juga, tapi yang huruf yang apa gitu ya. Seperti itu. Tapi dampaknya bukan beda tetap ya. Jadi di pasal 9 ayat 1 mostly memang beda tetap, tetapi ada juga yang beda waktu. Contohnya ya, dana cadangan ini. Kalau nggak salah ini pasal 9 ayat 1 huruf C kalau tidak salah ya. Nanti kalian bisa lihat ya, huruf C ya, pembukaan dana cadangan ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah nah ini yang diakui dalam menghitung PKP lebih cepat ya. Contohnya apa? Kalau menurut Pak akuntansi yang diakui lebih cepat dalam menghitung PKP dengan pembebanan untuk penghitungan komersial. Nah, maksudnya apa? Maksudnya mah ya tadi ya, perbedaan penyusutan. Nah, iya kan? Kalau menurut pajak 10 tahun, untuk akuntansi 5 tahun, berarti yang akuntansi lebih cepat kan? Seperti itu. Sama-sama ujungnya akan 0, cuman pajak membutuhkan waktu 10 tahun, sedangkan akuntansi 5 tahun. Nah, ini contohnya penyusutan ya. Dan ini diakui 100% ya, karena merupakan 100% perbedaan temporer ya. Ada yang 50% toh. Itu kalau apa? Kalau penyusutannya berkaitan dengan apa? Misalkan berkaitan dengan kendaraan sedan yang dibawa pulang oleh siapa? Oleh direksi. Ya, ini kurang nih oleh direksi ya. Ada di cap 522 atau berapa gitu, saya lupa. Pokoknya banyak banget aturannya ya. Saya tidak bisa ingat satu persatu. Ya, jadi intinya kendaraan sedan dibawa pulang oleh direksi itu dikenakan 50% ya penyusutannya ya. Jadi nanti dipilah tuh, ini penyusutan sama DJP disisir lagi oleh auditornya. Mana ini mobil buat ada berapa mobil lah. Mobilnya pengguna untuk apa aja? Untuk operasional atau untuk direksi. Nah, yang direksi dipisahin gitu ya. Penyusutan direksi nanti 50% aja gitu ya. Sama misalkan ada HP ya, HP yang digunakan oleh karyawan. Dapat fasilitas, biasanya kan ini manajer ke atas ya. Nah, maka operasional HP-nya, paket data dan sebagainya. Nah, itu yang berkaitan dengan HP, maka akan dikenakan 50%, termasuk juga HP-nya ya. Nah, tapi ini hanya HP aja. Bagaimana kalau laptop, Pak? Laptop belum diatur di aturan DJP-nya sehingga tidak dikenakan demikian. Jadi ingat karena rule base tidak semuanya bisa dikenakan 50% ya. Nah, tergantung aturannya. Oke. Nah, kemudian semua beban penyusutan tidak berlaku pada pajak tahunan karena beban penyusutan dianggap sebagai perbedaan tetap ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah, nah ini pendapatan atau keuntungan tertentu sebagai penghasilan pada saat diterima untuk tujuan fiskal, sedangkan untuk tujuan akuntansi secara proporsional atau amortisasi. Nah, ini contohnya adalah apa? Unearned revenue ya. Nah, ini betul-betul dispute ya. Nah, jadi kalau yang ini terkait dengan beban. Beban itu di pasal 9 ya. Ya, jadi nanti ada pasal 6 dan 9 ya. Nah, jadi kalau pasal 9 mostly itu adalah beda tetap ya. Kemudian di pasal 6 itu juga ada deductible expense ya, di mana deductible expense itu ada sebagian yang masuk ke beda waktu ya. Nah, kalau yang ini berkaitan dengan pasal 4 ya, tentang penghasilan ya. Nah, ada yang unearned ini kan diamortisasi ya kan, dibagi dengan tahun. Nah, kalau pajak tidak kayak gitu ya. Pajak biasanya dia langsung diakui ya di awal gitu ya. Kalau tidak ya dilihat dulu kapan sales revenue-nya. Kalau pajak lihat sales revenue-nya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa jadi misalkan ini tahun 2020 masih unearned. Nah, kapan realisasi di 2021 ya, berarti menurut pajak ya hanya akan kita catat dikenakan di 2021 ya salesnya itu. Nah, seperti itu ya. Nanti ada ekualisasi juga antara PPH dan PPN dan seterusnya ya. Nah, ini pendapatan yang telah dilakukan dalam proses tapi masih diakui di masa mendatang. Contohnya adalah equity method untuk investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan ya. Nah, ini kalau untuk equity method ya. Nah, itu adalah kesimpulannya tentang perbedaan temporer. Kesimpulannya adalah bahwa ada dua ya untuk beban, berkaitan dengan beban ya pasal 6 dan 9. Kemudian berkaitan dengan pendapatan di pasal 4 ya. Nah, kalau beban biasanya adalah depresiasi ya sama FIFO-LIFO ya, karena itu berkaitan dengan COGS ya, depresiasi sama COGS yang berkaitan dengan FIFO-LIFO ya, sama dana cadangan, nah, itu juga sering ya, cadangan ya. Kalau beban ini biasanya yang keluar adalah yang unearned atau deferred ya, deferred revenue.
Nah, seperti itu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait yang dimaksud dengan beda tetap dan beda temporer. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya mengenai koreksi fiskal positif dan negatif. Terima kasih.